Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, langkah nyata Presiden Jokowi untuk wujudkan Indonesia. Jadi kalau kita lihat sekarang itu memang Indonesia sangat-sangat berubah gitu ya. Banyak perubahan-perubahan yang signifikan dapat kita lihat gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Langkah nyata Presiden Jokowi untuk wujudkan Indonesia menuju peradaban baru. Halo Sobat RJ, bahasan mengenai energi baru terbarukan atau EBT kembali mulai didengung-dengungkan lagi oleh pemerintah. Kini gagasan yang diangkat yaitu pembangkit listrik bertenaga arus laut. Presiden Jokowi pun berusaha untuk mendorong pengembangan EBT dengan sumber energi yang dimanfaatkan. Salah satunya yaitu arus laut sebagai sumber listrik di Indonesia. Dari arus laut. Keren sepertinya. Sebagai Tapi sebelum lanjut nih, listrik. seperti biasanya, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Baru-baru ini, perusahaan asal Inggris dan Belanda diberitakan telah mengajukan proposal investasi, yaitu pembangkit listrik bertenaga arus laut. Fasilitas ini bakal dibangun di Laut Larantuka dan Laut Alor di Nusa Tenggara Timur, serta memanfaatkan arus laut di Selat Pulau Bali. Kementerian SDM pun telah menerima proposal pengajuan investasi perusahaan asal Inggris dan Belanda tersebut. Pembangkit ini akan mengkonversikan energi dari arus laut akan diubah menjadi listrik. Pada dasarnya, arus laut merupakan gerakan horizontal massa air laut, sehingga arus laut memiliki energi kinetik yang dapat digunakan sebagai tenaga penggerak rotor atau turbin pembangkit listrik. Di Indonesia sendiri, masih belum ada PLTA yang bertenaga arus laut yang beroperasi. Jadi, masih 0 gigawatt. Kementerian ISDM menyebut Indonesia memiliki potensi energi arus laut yang begitu cukup besar. Namun sayang, hingga saat ini potensi tersebut belum termanfaatkan sama sekali. Potensi energi laut itu sendiri terdiri atas 3 jenis, yaitu diantaranya arus laut, gelombang laut, serta panas laut, di mana total potensi teoritisnya mencapai 4.676,7 gigawatt dan potensi praktisnya mencapai 60,9 gigawatt. Secara umum, tipe pasang surut di perairan Indonesia tipe pasut semidiurnal, artinya dalam satu hari terdapat 2 kali pasang serta 2 kali surut. Sejatinya sudah cukup lama Indonesia telah meneliti potensi pembangkit arus listrik yang bertenaga arus laut. Penelitian karakteristik arus laut diawali pada tahun 2005 oleh Puslitbang Geologi Kelautan dengan program studi Oceanografi ITB. Dari beberapa proposal investasi yang diterima, pemerintah telah sepakat untuk membuat satu proyek percontohan dengan skala komersial. Proyek ini pun diharapkan bisa menghasilkan listrik dari 5 hingga 10 megawatt. Diketahui, di Indonesia sendiri banyak sekali jenis pembangkit listrik yang dibangun dan digunakan untuk dapat menghasilkan energi listrik. Yang mana semakin kesini, pemerintah mulai menerapkan energi yang berbasis ramah lingkungan. Pembangkit listrik energi terbarukan terbilang lebih bersahabat dengan lingkungan dan mengurangi jenis bahan bakar lainnya yang lama-kelamaan kita semua pasti tahu akan segera habis. Namun hingga saat ini, penggunaan pembangkit listrik baru terbarukan masih relatif cukup kecil. Berikut ini, pembangkit listrik berbasis terbarukan yang telah diterapkan di Indonesia. Pertama, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi panas dari matahari ke dalam baterai atau aki untuk digunakan sehari-hari. Biasanya pembangkit listrik tenaga surya ditemukan di rumah atau bangunan di Indonesia. Tempat yang telah menggunakan sistem panel ini adalah di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan, pembangkit listrik ini adalah yang terbesar di Indonesia. Kedua, pembangkit listrik tenaga air. Jenis pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan arus atau aliran air sebagai penggerak turbin yang terhubung dengan generator.
Jenis pembangkit listrik ini memanfaatkan energi murni sehingga menjadikannya sebagai pilihan yang hemat serta ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Adapun di Indonesia itu sendiri ada beberapa PLTA yang terpencar di beberapa wilayah. Satu yang terbesar adalah Waduk Cirata, saat ini yang merupakan PLTA terbesar di Indonesia dengan kemampuan daya hingga 1008 MW dengan kemampuan energi listrik rata-rata 1428 GW per tahun. Ketiga, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jenis pembangkit tenaga listrik yang panas satu bumi. ini Oke, itu. memanfaatkan energi panas bumi yang juga cukup melimpah. Panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap dan akhirnya dapat menggerakkan generator. Dan generator yang bergerak pun gitu lantas ya. mengubah energi yang dihasilkan oleh panas bumi untuk menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya pembangkit listrik tenaga panas bumi ini terdapat di wilayah dataran tinggi seperti pegunungan atau kaki gunung. Hal ini dilakukan agar gunung mendapatkan energi dan alam pergunungan. yang berkualitas sangat tinggi. Indonesia Salah satu juga banyak wilayah yang potensi menjadikan panas lokasi bumi, tau. PLTP Itu adalah dia. Sarula yang berada di kawasan Gunung Toba. Wilayah ini pun memiliki potensi panas bumi yang cukup besar. Keempat, pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit Tenaga listrik sampah, tenaga sampah adalah pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam dan berbahan bakar sampah, atau dengan kata lain, gas metana yang dihasilkan dari sampah. Sampah dari gas metana sampah dibakar menghasilkan panas yang kemudian memanaskan uap pada boiler steam supercritical. Nah, Uap bertenaga kompresi tinggi sampah pun kemudian boleh menggerakkan jadi turbin ini ya, uap pembangkit dan flywheel listrik yang gitu. tersambung pada generator dengan perantara gigi transmisi. Dan hal ini akhirnya menghasilkan arus listrik. Di Indonesia, PLTSA yang terbesar berada di Surabaya, tepatnya yaitu di daerah Surabaya. Benowo, yang mampu menghasilkan energi listrik sebesar 12 MW. Kelima, pembangkit listrik canggih tenaga nih. angin. Nah, tenaga Pembangkit angin. listrik Oke. ini merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah-daerah dengan potensi hembusan angin yang cukup besar. Pembangkit listrik energi angin mengkonversikan energi angin untuk menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Kincir angin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga angin yang berlokasi di Sidrap, Kabupaten Cindereng Rampang, Sulawesi Selatan. Bahkan tidak tanggung-tanggung nih sob, PLTB ini merupakan yang pertama sekaligus yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Presiden Jokowi terbesar pun di kawasan telah Asia meresmikan Tenggara PLTB Sidrap yang berkapasitas 75 MW pada 2 Juli 2018 yang lalu. Dan saking banyaknya sumber daya alam di Indonesia, pemerintah pun berusaha untuk mengkonversikan sumber-sumber tersebut menjadi tenaga listrik dan bisa untuk mencukupi dibangunkan yaitu gitu ya. kebutuhan masyarakat Indonesia ke depan. Pemerintah pun juga akan menghentikan PLTU yang berbasis bahan bakar batu bara, mengingat batu bara adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Bagaimana sobat? Akan wacana presiden ini? Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini Indonesia memang akan melangkah gitu ya, melangkah menuju peradaban baru ini ya, terutamanya ini kalau tadi dibahas tentang ini ya, pembangkit listrik ya. Kita tahu memang sangat-sangat penting gitu ya di era modern sekarang ini pembangkit listrik ini. Jadi dia ada macam-macam jenis pembangkit listrik yang sudah dibangunkan di Indonesia, termasuklah tadi dari kincir angin, bertenaga sampah, bertenaga air, dan yang ada satu lagi itu lepas itu ini ada proposal lagi ya daripada perusahaan dari Inggris ini untuk membangunkan pembangkit listrik bertenaga arus laut. Bertenaga arus laut tahu. Tuh, jadi semakin hari semakin menuju gitu ya, semakin menuju era yang maju gitu ya Indonesia, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.